Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lutfi Muhammad Al-Bariki. Kali ini saya akan melanjut pembahasan mengenai MT China. Kali ini saya akan membahas mengenai routing ya teman-teman. Oke, langsung saja ke pembahasan routing. Eh, yang pertama itu pengenalan routing. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer ketiga pada networking models. Lalu klasifikasi routing. Nah, routing ini terbagi menjadi dua cara. Yang pertama itu static routing, yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Lalu yang kedua itu dynamic routing. Routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Oke, selanjutnya yaitu routing table. Nah, routing table ini berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Lalu berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Nah, routing table ini terbentuk dari yang pertama itu semua route yang berasal dari dynamic routing protocol. Lalu yang kedua semua rute untuk network yang directly connected ke router atau segala interface yang tercolok. Lalu yang ketiga konfigurasi tambahan atau static route. Oke. Di sini itu route flag atau apa ya namanya? Keterangan. Contoh untuk itu DAC. DAC itu kita bisa lihat di sini. Itu D-nya itu dynamic, lalu A-nya itu aktif, lalu C-nya itu connected. Nah, itu untuk route flag. Oke, pembahasan yang pertama dari routing itu static routing ya. Setelah pengenalan, kita masuk ke materi static routing. Oke, konsep dari static routing itu static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Lalu, static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Lalu pada static route perlu menambahkan parameter routing, destination address, dan gateway secara manual ke dalam routing table. Untuk rumus static routing itu mau lewat mana? Lalu static routing itu mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil. Membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Lalu manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Oke, untuk studi kasus kita lewat dulu. Kita fokus ke teori dulu. Selanjutnya yaitu dynamic routing. Nah, konsep dari dynamic routing itu merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Pada routing dinamis ini terdapat dua jenis kayak yang pertama IGP Internal Gateway Protocol, ada yang pertama itu Distant Vector, RIP, IGRP, lalu yang kedua Link State,
itu OSPF, lalu hybrid EIGRP, yang kedua itu EGP atau Exterior Gateway Protocol. Ada BGP saja. Lalu kita membahas seputar OSPF. OSPF atau Open Short Test First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol LSR atau LSR. OSPF ini support IP versi 4, versi 2, dan IP versi 6. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Lalu, rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Nah, selanjutnya kita membahas OSPF area. Tujuannya memecah topologi jaringan menjadi unit unik yang lebih kecil untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi peruteran. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama itu backbone. Itu area 0 atau area ID 0.0.0 untuk bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logika. Lalu yang kedua itu standar atau default area, merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA intra-area dan intra-area dari ABR yang terhubung dengan area 0, backbone area. Lalu sub-area. Area yang paling ujung, area ini tidak menerima advertise external route atau digantikan default area. Lalu yang terakhir itu not should stub area. Untuk merupakan stub area yang tidak menerima external route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Oke, untuk OSPF Lab nanti kita taruh pada part selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas studi kasus dan lab pada materi routing ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.